Novel karya Tito Arbani. Dengan judul Suamiku Ternyata Miliarder. Chapter 243. Orang yang jantungnya di sebelah kanan. Bagaimana? Kepala rumah sakit Cheng pertama kali maju dan bertanya. Orang yang hatinya di sebelah kanan. Dia lebih beruntung. Peluru hanya menggores hatinya dan melewatinya. Setelah dirawat beberapa waktu maka itu akan pulih. Dokter yang bertanggung jawab melihat kepala rumah sakit menunggu di luar dan berkata dengan semangat. Iya, kamu sudah bekerja keras. Kalian pergi istirahat dulu. Kepala rumah sakit mengangguk dan hatinya merasa lega. Randy Lu dan yang lain juga merasa lega. Jika Suwandi mati, maka hatinya akan sangat sedih. Dia tidak menganggap Suwandi sebagai pengawal biasa. Di hatinya Suwandi seperti adiknya. Sekarang nyawa Suwandi sudah tidak dalam bahaya lagi. Randy Lu juga merasa lega. Sekarang dia menunggu Jerry Zhou meneleponnya. Jerry Zhou sudah menangkap Kiki. Dia hanya ingin mengancamnya dengan menggunakan Kiki, menyuruhnya mengembalikan channel Rawstone kepada keluarga Zhou. Dia percaya, Jerry Zhou pasti tidak akan melukai Kiki. Karena dengan seperti itu akan membuatnya marah dan memaksanya untuk bertarung dengan keluarga Zhou. Namun, meskipun hatinya berpikir seperti itu, tapi Randy Lu masih merasa sedikit khawatir. Selain khawatir Jerry Zhou akan melukai Kiki, dia khawatir masalah ini akan menyebabkan trauma di hati Kiki. Operasinya berjalan lancar, Suwandi masih belum sadar, sampai 1 jam berikutnya. Suwandi perlahan-lahan sadar. Kak Randy Lu, maaf melihat Randy Lu dan yang lainnya menunggu di samping tempat tidur pasien, Suwandi berkata dengan lemah. Obat biusnya sekarang sudah hilang. Tidak hanya luka operasinya sakit, orangnya juga terlihat masih lemah, mukanya sangat pucat. Baguslah jika kamu baik-baik saja, Kiki tidak akan ada masalah. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri, aku juga bersalah. Karena tidak memikirkannya dengan cermat. Jika waktu itu aku memberimu pistol, kamu tidak akan terluka. Randy Lu mengerakkan tangannya dan memberitahu Suwandi supaya tidak menyalahkan dirinya sendiri. Aku. Suwandi merasa tersentuh. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu istirahat dengan baik dan rawat lukamu dulu. Kamu tidak perlu khawatirkan masalah yang lain. Apakah kamu ingin memberitahukan kepada orang tuamu? Randy Lu bertanya. Jangan, aku tidak ingin mereka khawatir. Suwandi berkata sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, Randy Lu mengangguk. Bagus juga tidak membiarkan orang tuanya khawatir. Pada saat ini, akhirnya telepon Randy Lu berbunyi. Itu adalah telepon dari nomor tidak dikenal. Telepon itu datang dari distrik Central Plains. Randy Lu ya, aku tidak akan banyak bicara kosong denganmu. Kamu seharusnya sudah tahu. Anak kesayanganmu ada di tanganku. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu bawa kontrak channel Rawstone keluarga Zhou dan channel Rawstone keluarga Zhou dan tukar dengan putrimu. Oh ya, kamu hanya bisa bawa 1 pengacara saja. Jangan berpikir untuk melapor polisi. Jika tidak kamu ambil jasad putrimu. Pihak lawan langsung berkata. Raut wajah Randy Lu muram dan bertanya alamat. Stasiun kereta api tua di barat kota. Aku tahu kamu tinggal di distrik Dadu. Aku memberimu waktu 1 jam, waktunya cukup untukmu mengambil kontraknya. Jika lewat dari batas waktunya, jangan salahkan aku mengingkari janji. Pihak lawan berkata dan menutup teleponnya. Randy Lu menyimpan ponselnya. Semua orang melihat ke arahnya. Ronnie, kamu pergi ambil kedua kontrak channel Rawstone kemari. Kita berdua pergi ke stasiun kereta api tua di bagian barat. Orang yang lain mengepung stasiun kereta api itu. Tidak ada seorang pun yang boleh kabur. Randy Lu berkata dengan suara yang berat. Jerry Zhou benar-benar telah menangkap Kiki. Dia sudah menyentuh batas toleransinya. Hari ini dia pasti akan memberi pelajaran kepada Jerry Zhou. Di mana kamu akan menungguku? Ronnie menganggukkan kepalanya dan bertanya. Di sini saja. Sekitar 20 menit dari sini ke stasiun kereta api tua. Lumayan dekat. Randy Lu berkata. Baik, Ronnie berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Randy Lu menelepon 3 ke Staria Margin. Setelah merencanakan semuanya,
Kemudian dia berkata kepada Leo Wu dan lainnya, kalian juga bawa orang mengepung di sana dulu. Jangan sampai ketahuan. Jangan biarkan mereka tahu keberadaan kalian. Kalian mengepung dari luar. Tunggu aku dan Roni masuk. Kalian diam-diam mendekat. Baik, Leo Wu dan lainnya mengangguk. Dia segera menelepon orang untuk bersiap. Ini adalah ruang pasien VVIP. Menggunakan beberapa kamar dan itu semua orang sendiri. Mereka juga tidak takut kabarnya akan tersebar keluar. Kak Randy Lu, siapa mereka? Suwandi menggerakkan badannya dan bertanya. Pedagang perhiasan di Central Plains. Aku sebelumnya memenangkan channel Rawstone mereka. Mereka ingin merebut kembali channel Rawstone. Randy Lu tidak menyembunyikannya dan memberitahukan masalah ini kepada Suwandi. Ya, Suwandi menganggukkan kepalanya. Tidak bisa membantu pada saat ini. Hatinya merasa sangat bersalah. Randy Lu berjalan ke aula dan berdiri di dekat jendela. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia melihat cuaca panas di luar jendela. Hatinya sangat tenang. Jerry Zhou ingin aku juga membawa channel Stone Raw milik keluarga Zhou. Ini jelas mereka berdua bekerja sama. Jika aku tidak salah tebak, keluarga Zhou yang memberitahukan di mana letak TK Kiki. Randy mengepulkan asap rokoknya. Ekspresi mukanya sangat muram. Selama waktu ini, reputasinya di kota Yuzoda sangat populer. Dia percaya selain keempat keluarga besar, pasti banyak orang yang telah memeriksa identitas dirinya. Dia tidak takut jika mereka tahu identitasnya sebagai bos LKK Technoscience. Dia takut mereka juga memeriksa status Kiki dan Linda. Sekarang sepertinya tidak tahu apakah keluarga Zhou tahu identitasnya sebagai bos LKK Technoscience atau tidak. Tetapi mereka sudah memiliki banyak informasi tentangnya. Keluarga Zhou tampaknya harus mencari waktu untuk berurusan dengan mereka. Tunggu aku mengurus orang isyarat Xiao dulu, maka aku akan mencari waktu melihat-lihat keluarga Zhou. Randy Lu berpikir dalam hati. Setelah mengisap isapan rokok terakhir, dia menjentikkan puntung rokoknya keluar jendela. Roni bergerak dengan cepat. Dia kembali setelah 20 menit lebih. Randy Lu meminta perawat menjaga Suwandi dengan baik. Kemudian dia turun ke bawah. Setelah masuk ke dalam mobil Roni segera meluncur menuju stasiun kereta api tua. Bawa ini, pakai jika keadaannya terdesak. Roni memberikan sebuah pistol kepada Randy Lu. Sebagai pemimpin pasukan bawah tanah, Roni tentu saja membeli beberapa senjata melalui pasar gelap, ratusan peluru. Meskipun dia biasa tidak menggunakannya, tetapi barang ini sangat berguna jika dalam keadaan darurat. Meskipun ilmu tinggi, kecepatanmu sangat cepat, juga tidak mungkin bisa melawan kecepatan peluru. Randy Lu mengambil pistolnya dan melihatnya, penuh dengan peluru. Dia menutupnya dan menyematkannya di pinggangnya. Semua orang Jerry Zhou memiliki pistol. Dia juga tidak boleh ceroboh. Apakah kali ini kamu akan membunuhnya? Roni bertanya. Dia mengerti Randy Lu. Jerry Zhou menangkap Kiki untuk mengancam Randy Lu. Dan ini sudah menyentuh batas toleransinya. Dia tahu bahwa Randy Lu sudah punya niat untuk membunuh. Jika Jerry Zhou tidak menangkap Kiki, meskipun bahkan jika dia mengirim orang untuk membunuh Randy Lu tidak akan berpikir untuk membunuhnya. Tapi kali ini berbeda situasinya. Tergantung keadaannya. Tapi hari ini aku ingin membuatnya menjadi orang cacat. Randy Lu terdiam, kemudian berkata, bersambung.